Hai semuanya, saya mau pacaparia karena ada beberapa temen yang nanya culture shock. Saya udah menulis 10 hal yang tidak saya sukai. Nggak tahu ini termasuk culture shock atau enggak. Ini buat pengetahuan aja ya untuk teman-teman. Oke, jadi saya bahas yang pertama itu bising klakson, teman-teman. Klakson itu sebenarnya udah menjadi kebiasaan mereka, walaupun macet nggak macet itu mereka membunyikan klakson. Saya nggak tahu alasannya kenapa, kayak hobi gitu. Serasa ada yang kurang kalau mereka nggak bunyiin klakson. Jadi telinga ini rasanya udah gitu teman-teman. Itu yang membuat saya kaget karena di Indonesia kan jarang banget kita orang membunyikan klakson. Yang kedua yaitu udara panas. Nah, waktu saya datang dari Indonesia ke India itu bulan Mei, teman-teman. Bulan Mei itu musim panas. Sebelum saya datang ke India, suami pernah bilang kalau musim panas itu panasnya kebangetan. Dan saya, karena saya belum pernah merasakan, saya kira musim panas itu sama dengan di Indonesia. Paling enggak musim panas di Jakarta lah atau di Surabaya gitu. Tapi ternyata jauh dari apa yang saya bayangkan. Ketika saya nyampe di airport, begitu keluar, panasnya itu udah kayak berdiri di depan oven atau berdiri di bara api. Jadi kalau kena angin, itu anginnya bukan angin yang sejuk gitu, angin panas gitu teman-teman. Jadi panas banget. Terus yang ketiga itu kurang sopan. Saya orang Jawa dan keluarga saya itu menerapkan sopan santun yang sangat amat strict. Gimana menjelaskannya ya teman-teman? Sopan santun yang bener-bener harus dipatuhi gitu loh. Dikit-dikit nggak sopan kalau begitu, harus begini. Kalau misalkan anak perempuan duduknya harus tertutup, jangan kebuka, nggak sopan. Makan misalkan, kalau makan itu harus ditutup mulutnya, jangan makan kayak anjing cap gitu, nggak sopan. Pokoknya hal-hal kecil seperti itu di keluarga saya sangat amat menerapkan kesopanan. Pernah waktu saya baru, jadi di sini itu kalau ada pengantin baru itu keluarga atau sanak saudara gitu mengundang untuk datang ke rumahnya. Nah, waktu saya baru-baru kesini itu kakak perempuannya bapak mertua, jadi bude ya, itu mengundang kami. Iya, sebelumnya saya mau ngasih tahu bahwa di keluarga sini itu kalau mau datang ke rumah keluarga pun harus diundang dulu teman-teman. Kalau nggak diundang, kami nggak bisa ke sana. Karena waktu itu saya pernah yang namanya saudara, kan saya baru, saya ngajak suami, yuk ke rumah bude gitu. Terus dia bilang, ngapain ke rumah bude? Kan kita nggak diundang. Terus saya bilang, ke rumah saudara pun harus diundang? Suami bilang, iya, kalau di sini aturannya tuh begitu. Kalau nggak diundang ya kita nggak kesana gitu. Oh, jadi begitu. Nah, balik lagi, saya diundang ke rumah bude. Saya ke sana dengan keluarga ya, ada bapak mertua, ibu mertua, adik ipar. Waktu itu adik ipar belum menikah, suami saya gitu ya, ke rumah bude. Seperti kita di Indonesia, kalau ada tamu pasti kan disuguhin makanan ringan atau minuman gitu ya, sama. Bude itu waktu itu saya masih baru di sini, bude punya anak laki-laki ya, masih kecil, nggak kecil-kecil banget, maksudnya udah SD, mungkin kelas 3 atau 4 SD gitu ya. Dia yang namanya anak kecil, kalau ada saudara datang kan pastinya pengen main gitu ya, maksudnya pengen lepas kangen juga, apalagi ada anggota keluarga yang baru. Nah, saya duduknya di dekat pintu utama, maksudnya pintu keluar masuk gitu ya. Nah, suami duduknya di sebelah saya. Entah kenapa waktu kami berbincang-bincang gitu, tiba-tiba anak kecil ini dari arah samping saya, dari arah belakang gitu ya, lari kecil atau jalan cepat naik ke atas meja, jadi tuk 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 gitu. Nah, dia maunya itu ke arah suami, pengen
guyon sama suami, istilahnya gitu. Langsung namplok ke suami dan kayak tepok-tepok kepala gitu loh, tepok-tepok kepala sambil ketawa-ketawa, terus jambak-jambak rambut dan sebagainya. Saya dalam hati, ih kok begini amat ya, nggak sopan banget gitu ya. Ya mohon maaf kalau di keluarga saya itu ibu saya selalu bilang jangan pernah menyentuh kepala orang yang lebih dewasa dari kamu. Anak segede itu nggak diajarin sopan santun ya. Jalan di atas meja, yang di situ ada kue-kue, yang di situ ada minuman, dan ibunya diem aja. Dan nggak ada yang bilang, kok begitu sih? Nggak sopan itu namanya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada kata-kata itu. Nggak ada kata permisi. Harusnya ngajarin, oh kalau mau ke sana, permisi lewat sini. Jadi kan sayanya bisa ngasih jalan mundur sedikit atau menyerongkan kaki begini kan bisa jalan. Enggak teman-teman, langsung duk langsung ke suami, canda, nampol kepala, jambak rambut dan sebagainya. Saya diem sejenak. Di ini pikiran saya ini masih kayak shock gitu loh teman-teman. Hah, kok bisa? Tapi saya diam aja, nggak bilang apa-apa. Begitu nyampe rumah baru saya ngobrol sama suami, kok begitu itu, kok begini. Kalau di tempat saya, kalau di keluarga saya, anak kecil, bukan anak kecil lagi yang namanya udah SD, yang harusnya udah diajarin sopan santun tapi ternyata bisa naik ke atas meja, itu saya bilang itu hal yang nggak sopan sama sekali. Karena di situ ada orang tua duduk ya, bapak mertua, ibu mertua, bahkan orang tuanya dia duduk lagi ngobrol ya. Tiba-tiba ada adegan kayak begitu. Gimana sih teman-teman? Kalau ibu yang mohon maaf, ibu yang agak tegas, pasti udah ditegur, pasti udah diomelin ya. Bahkan atau ibu yang keras banget itu bisa dipukul atau apalah itu ya, karena nggak sopan banget. Itu yang membuat saya shock. Yang keempat, polusi dan kotor. Udah polusi ditambah kotor ya, udara panas, itu jadi pikiran itu lebih gampang muntap, lebih gampang marah. Karena apa? Karena udara aja udah panas, ini otak udah panas, ditambah lagi kotoran, sampah-sampah yang berserakan. Walaupun di tempat-tempat tertentu ada tempat sampah di situ, misalkan nih, ini saya ibaratnya saya orang India gitu ya, saya duduk di sini, makanlah makanan ringan gitu, misalkan duduk di taman atau di mana. Nah, di sebelah saya ada tong sampah. Oke. Kalau misalkan saya buang ini bungkus makanan ringan yang udah selesai saya makan, mau ke tong sampah di situ, itu cuman 1 atau 2 langkah. Atau bahkan bisa saya cemplung gitu. Nah, segampang itu. Tapi ini orang enggak, makan selesai, pluk, dah, minum minuman bersoda gitu atau apalah, minuman yang berbotol plastik gitu ya, minum selesai, pluk. Apa kata dunia? Ya begitu teman-teman. Jadi saya merasa risih. Nah begitu juga botol minum teman-teman. Nah orang India itu kalau minum dari botol itu nggak langsung ditempelin ke bibir. Jadi mereka bawa botol air minum satu bisa dibagi-bagi dengan yang lain gitu. Nah saya kaget karena saya di Indonesia punya botol pribadi-pribadi ya. Jadi punya saya, punya orang lain. Karena minumnya kita orang kan nempel gitu ya, nggak bisa dibagi gitu. Nah kalau di sini bawa 1 botol, waktu itu keluar gitu, habis diminum suami, diminum adik ipar, terus diminum ibu mertua, terus diminum sama
bapak mertua, jadi bergilir gitu loh. Ya itu yang bikin saya shock juga. Jadi kalau kemana-mana saya bawa botol sendiri, mereka bawa botol mereka sendiri. Mereka berbagi, oke, silakan, karena saya nggak mau dong ngelarang-larang kebiasaan mereka, budaya mereka, atau tradisi mereka. Saya nggak mau. Yang kelima, cara ngomong yang keras. Keluarga suami adalah Punjabi. Jadi orang Punjabi itu kalau ngomong itu keras banget, kayak orang tengkar. Nadanya keras, ya. Walaupun ngobrol biasa bersebelahan itu nadanya tinggi gitu loh teman-teman. Jadi membuat saya jujur, pertama kali saya kesini, saya diajak ke rumah saudara. Kalau udah ngumpul bareng satu ruang tamu itu kan ngumpul bareng kan banyak orang. Itu ngomongnya kenceng banget, keras banget, dan sahut-sahutan. Jadi gini, kalau misalkan saya ngomong belum selesai, di sini nyaut, sini belum selesai, sini nyaut. Jadi kan akhirnya saingan gitu. Jadi kenceng kayak orang tengkar, dan saya gemeter, tangan saya dingin dan berkeringat. Saya diem. Suami saya tanya, kamu kenapa, kamu takut ya? Mereka nggak tengkar kok, mereka hanya ngobrol biasa gitu. Nah, oke, walaupun udah dijelaskan begitu, tapi saya yang nggak biasa, saya masih takut. Bukan saya lebay atau bukan saya sok alim, namanya masih pertama kali denger kayak gitu, pastinya shock. Jadi saya pusing gitu. Yang keenam, kalau ada tamu itu langsung dikasih air putih, kemudian minuman yang bersoda atau yang manis-manis seperti jus gitu. Terus lanjutnya teh. Jadi gini, kalau ada tamu datang, tamu duduk, dipersilakan duduk gitu kan, langsung diambilin air putih. Selesai minum air putih, beberapa menit kemudian dihidangkan minuman yang manis. Gang beberapa menit atau misalkan udah selesai minum, itu dibuatin teh teman-teman. Jadi teh sekalian sama makanan ringan gitu. Jadi ada 3 tahap. Berikutnya yang ke-7, tidak makan sayuran hijau teman-teman, atau bisa dibilang dedaunan. Kalau di tempat saya orang Jawa istilahnya ngeramban, kayak wedhus, kayak kambing gitu kan. Saya udah terbiasa di Indonesia makan lalapan, ada kemangi, ada mentimun, ada kacang, ada kubis, ada terong, dan bla bla bla. Kemudian kalau makan biasanya tumis kangkung, bayam, sop bayam, dan pokoknya sayuran-sayuran seperti itu. Begitu saya nyampe di India, nggak ada yang namanya sayuran hijau. Yang dimasak selalu kacang-kacangan, dan kacang-kacangan. Ada sayur yang seger itu biasanya bunga kol atau kubis atau paprika, itu pun jarang banget. Nah, kalau makan sayuran hijau itu direbus dulu teman-teman, direbus sampai lembek, di jus teman-teman ya. Terus dicampur sama tahunya orang sini, itu penir, itu semacam kayak bisa dibilang keju gitu ya. Makanlah dengan roti. Nomor 8 yaitu masak cuma 1 macam saja lauknya. Nah, kita orang kalau di Indonesia biasanya udah ada sop, misalnya hari ini masak sop gitu ya, masih ada tempe goreng, ada tahu goreng, ada ikan goreng, ada ayam goreng, ada sambal, ada kerupuk, ada tumis kangkung. Sampai bingung milihnya, ini mau milih yang mana, ini mau makan yang mana duluan. 1 piring penuh begini, nasinya sampai ketutup sama sayuran, udah nggak kelihatan lagi nasinya. Nah, di sini makan itu cuman 1 menu lauknya. Misal masak dal gitu, yaudah cuman dal itu aja, nggak ada goreng-gorengan, tumis-tumisan yang lain, nggak ada. Ini di keluarga saya sini ya, nggak tahu kalau di keluarga lain bisa saja berbeda. Masak cuman 1 menu saja. Nah, saya bingung, kalau saya nggak suka dengan 1 menu ini, nggak ada pilihan lain, larinya kemana?
ya ke mie, dadar telur. Dan orang India itu sukanya makan panas. Bikin rotinya kan selalu dadakan ya, jadi panas. Sayurnya diangetin, siang nanti diangetin lagi, sore biasanya masak lagi sih, jadi masih fresh, jadi panas-panas harus dimakan. Beda kalau kita orang Indonesia, kalau nasinya udah anget biasanya udah bisa sih makan dengan lauk-lauk yang tadi pagi dimasak gitu. Tapi dari situ saya bisa belajar di sini nih, kalau makan sesederhana itu saja kita udah bisa gitu. Ngapain kita harus ribet masak berbagai menu dan nanti akhirnya nggak habis, dimakan besoknya lagi, dipanasin lagi, udah nggak fresh lagi. Mendingan makan sedikit tapi habis, makan sedikit habis. Itu yang sekarang ini saya bisa terima. Oke. Jadi itu lebih baik daripada mubazir. Yang ke-9, jam kantor, sarapan, tidur, semua molor. Molor dalam arti kalau misalkan di Indonesia jam kantor jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, di sini itu terkadang jam kantor itu jam 10 pagi. Bahkan kalau keluar pagi-pagi banget, misalkan jam 5 atau jam 6, nggak ada toko yang buka. Bahkan pasar pun itu masih tutup. Kadang jam 9 itu masih sepi. Kalau di tempat saya ini pasarnya malam, jadi belanja malam disimpan, dimasaklah pagi. Pagi nggak usah keluar belanja, paginya udah ada stok sayuran, tinggal masak doang. Karena jam kantornya telat, otomatis tidurnya juga telat. Di sini jam 10 kadang masih makan malam, teman-teman. Sekarang ini udah berubah, teman-teman ya. Dulu waktu saya baru-baru kesini semuanya telat. Jadi saya awali dengan saya sendiri. Kalau sarapan lebih cepat, makan siang lebih cepat, makan malam lebih cepat. Sampai sekarang yang bisa dirubah makan malamnya yang lebih cepat. Kalau sarapan, makan siang, oke lah, mereka masih permanen dengan jam-jam tertentu. Saya nggak bisa merubahnya ya. Kalau makan malam sekarang udah lebih cepat, tidurnya juga lebih cepat. Yang terakhir, yang nomor 10, itu jarang menemui wanita bermotor atau berjualan atau bahkan bekerja. Nah, kalau di Indonesia banyak banget wanita-wanita, perempuan-perempuan, cewek-cewek yang bermotor. Di sini jarang banget. Berjualan juga begitu. Kalau teman-teman lihat di vlog-vlog saya yang ngevlog di pasar atau dimanapun, itu jualan kebanyakan laki-laki. Jarang sekali ada penjual perempuan. Terus bekerja, berkarir gitu ya, masih jarang juga. Sekarang ini udah banyak banget, tapi lebih banyak wanita kalau sudah menikah itu stay di rumah, mengurus rumah dan mengurus anak-anak. Oke, jadi itu teman-teman hal yang membuat saya shock. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan pacaparia saya ya. Kalau teman-teman pengen apa sih yang hal-hal yang mau di sharing ke teman-teman, silakan komen di kolom komen, nanti akan saya bahas. Oke, makasih, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye bye.